Tom. Jadi kan sebenarnya ini konten gue itu kebanyakan mobil bekas, Ya. lelang dan sebagainya nih. Jadi ada beberapa yang nanya kenapa sih nggak bahas mobil baru gitu yang pertama. Yang tahu perawatannya Om, Heeh. yang tahu skala servisnya juga Om. Oh. Jadi Om tahu selama berapa lama? sampai 50.000 km. 50.000 km. Lumayan ya. Jadi dia bener-bener pionir atau pencetus pertama kali penggerak roda depan di LMPV ini ya. Ya ada keuntungannya masing-masing lah kan. Gue suka ngebahas mobil second nih Om ya. Jadi keuntungan di mobil baru ini menurut gua sih signifikan karena berarti diskon dong. Masih ada diskon Om? Ada diskon ya? Pastinya. Wah, ada diskon. Diskonnya gede nggak tuh Om? Kalau untuk diskon gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di Intip Showroom lagi nih teman-teman. Nah, kita sekarang lagi ada di salah satu showroom mobil baru yang mungkin nggak asing lagi nih sama teman-teman. Kebetulan di sebelah gue sudah ada Om Ari ya. Halo Om. Nah, nanti kita akan kenalan dulu. Cuman teman-teman nih ikutin dulu video ini sampai akhir karena kita akan ngebahas kenapa sih ini pilihan jadi mobil baru ini bisa menjadi salah satu kendaraan buat teman-teman semua. Apa benefitnya, apa keuntungannya. Nanti kita akan ngobrol sama Om Ari. Sebelumnya kita langsung kenalan dulu dengan Om Ari. Om, apa kabar Om? Oke, baik Om. Alhamdulillah baik ya. Oke, Om Ari, lu bisa kenalin dulu lagi di mana kita dan dengan siapa nih Om? Oke, perkenalkan semua, nama saya Ari, sales Dewi Sartika, Oke. Suzuki. Dewi Sartika ada di alamat Jalan Dewi Sartika, nomor 173, Cawang, Jakarta Timur. Jadi ini Cawang Jakarta Timur ya. Cawang, Jakarta Timur Om. Nah ini jadi kalau teman-teman kesini biasanya sih kalau Google Map udah gampang ya, tinggal Gampang, Suzuki udah Dewi ada. Sartika ya. Pokoknya samping BDK lah, restoran Samping BDK. Nah itu buat orang-orang Jakarta Timur tuh udah Yes, pasti tahu ya. betul. Nah atau enggak Google Map, kalau enggak nanti nomor teleponnya ada di deskripsi ini, teman-teman langsung aja kontak WA, nanti langsung gampangnya tinggal di share aja ke sini ya. boleh. Ya tuh. Jadi kalau Mbah Google pusing tuh, nih nanti langsung ketemu aja nih sama nomor yang ada di deskripsi. Nah gini nih Om, gue pengen ngobrol nih. Gimana tuh Om? Jadi kan sebenarnya ini konten gue itu kebanyakan mobil bekas, Ya. lelang dan sebagainya nih. Jadi ada beberapa yang nanya kenapa sih nggak bahas mobil baru gitu yang pertama. Ini sebenarnya gue juga pengen nanya nih mumpung ada lo nih Om. Jadi keuntungan nih Om, dari mobil bekas kan harga ya udah pasti lebih murah. Betul. Mobil baru ya mungkin kita harus mempersiapkan budget dulu lah ya. Ya oke. Ya mungkin seperti itu. Nah kita pengen tahu nih keuntungan kita beli mobil baru tuh apa sih Om? Yang satu sih Om perawatannya. Perawatan. Perawatannya dong. Kenapa perawatan? Karena Om? kan kalau misalkan mobil second itu berarti kan Om tangan kedua atau tangan ketiga. Oke. Betul dong. Kalau misalkan mobil baru, begitu turun dari showroom, Om pemilik pertama. Oh langsung gas ya? Langsung gas. Oke. Yang tahu perawatannya Om, Heeh. yang tahu skala servisnya juga Om. Oh. Jadi Om tahu semua tuh. Dan kalau misalkan mobil baru itu, dia free service Om. Free service. Suzuki ya khusus. Oke, kita ngomong Suzuki. Free service selama berapa lama? Sampai 50.000 km. 50.000 km. Lumayan ya. Lumayan, Berarti Om. kalau hitungan tahun kira-kira berapa tahun Dua tuh? setengah tahun. 2,5 tahun cuman isi bensin, Ya? isi e-tol mungkin kalau Oh, misalkan e-tol ya, udah itu. pasti dong. Iya Kan kita mau dong. lewat tol ya. Tapi untuk servis free sampai 2,5 tahun. Sampai 2,5 tahun tuh. Jasa servis, oli, Oke. filter oli, itu semua di cover. Oke. Ini masuk nih. Ini agak masuk buat gue. Jadi gini, kalau kita beli mobil baru, misalnya dengan budget harga yang Suzuki ya, kita anggaplah misalnya pasaran Suzuki 300 jutaan. Iya. Tapi selama 3 tahun atau 3 tahun kurang itu atau 50.000 km kita free jasa servis dan servis. Free dong, free. Termasuk oli tadi ya. Termasuk oli dan segala macam. Tinggal isi bensin, isi e-tol aja ya. Iya, tinggal bawa jalan aja udah. Oke, dan yang pasti tinggal gas ya. Tinggal gas aja udah. Kalaupun ada komplain misalnya nih, ini mesin atau engine mounting segala macam itu udah pasti tanggung jawab dari Suzuki dong. Itu semua di cover sama Suzuki Om. Wah, jadi memang sudah punya keuntungan yang cukup signifikan ya. Iya. Oke, nah itu berarti keuntungan dari mobil baru sama mobil bekas. Pasti kecuali beli di showroom yang harganya agak mahal di Ya, mobil bekas ya pasti ada garansi. Pasti, Tapi rata-rata kan banyak PR ya. Kalau untuk mobil second sih pasti memang ya ada lah PR. Rata-rata pasti ya? pasti ada Oke. PR. Cuman kalau mobil baru kan dia itu baru produksi, langsung dari gudang juga, Oke. sudah quality check. Nah, sampai ke konsumen ya udah tinggal terima. Tinggal pakai ya. Tinggal pakai aja. Ya itu tinggal tadi oke. yang si Omari bilang tinggal isi bensin, isi e-tol, ya udah teman-teman tinggal manfaatin aja. Kalau nanti misalnya bosen 3 tahun setelah servisnya habis, tinggal bisa jual ya. Tinggal bisa di trade in Om. Penyusutannya jauh nggak kira-kira kalau Suzuki? Penyusutan enggak loh. Enggak ya? Enggak. Nah. Kalau untuk penyusutan sih masih oke-oke aja. Masih oke ya? Penyusutan pasti ada. Pasti, Tapi pasti. nggak mungkin yang sampai jauh banget enggak. Berarti jatuhnya untung pakai ada ya? Untung pakai pasti ada dong. Untung pakai pasti ada. Ya, rata-rata konsumen itu
3 tahun. Oke, benar. Ya, kita free service aja udah sekitar 2,5 tahun. 2,5 Kan tahun. udah lumayan loh. Oke. Iya kan? Free service nggak ada kena biaya apapun. Iya, betul ya. Gitu. Oh, berarti keuntungannya cukup signifikan dan cukup banyak nih teman-teman. Banyak Om. Nah, kita pengen tahu nih. Oke, sekarang kita udah tahu keuntungannya. Jagoannya dari Suzuki itu apa aja sih nih Om? Kita itu ada XL7, XL7, oke. R3. Oh, R3 nih yang di belakang kita. R3 hybrid. Terus kalau untuk usahanya kita ada carry pickup. Oh, itu Rajaya Pickup ya? Rajanya pickup. Itu udah selalu pasti ada carry Iya, pickup. Nah, kita pengen ngebahas dulu nih. Ini yang paling sering gue lihat sih ini nih R3 dan kemarin juga ada yang hybrid ya. Hybrid ya. Nah, ini sebenarnya keunggulan R3 itu bisa banyak banget di jalanan khususnya Jakarta ya. Ya, gue nggak tahu di luar daerah mungkin teman-teman juga mungkin banyak nih R3. Ini kenapa nih Om bisa banyak gitu? Karena mungkin dia masuk kelas hybrid itu yang paling murah. Oke, hybrid murah. Dan nggak hybridnya pun murah apa nggak? Murah banget. Oh, oke. Sekarang nggak hybridnya itu sekitar 240-an. 240-an tuh. 240-an. Oke, itu untuk kelas dia LMPV ya masuknya? Iya, LMVP. Oh, oke. Kalau yang hybrid berapa tuh Om? Hybrid itu dia sekitar di 280-an. Om. 280-an. 280. Hybrid berarti dia termasuk sebenarnya murah ya. Kita ngebahas dulu deh. Hybrid di luar Suzuki itu kan harganya setahu gua nih itu bukan 300-an tapi ada yang 400, 500. Ya, Ini dia ada yang dikurangin nggak nih hybrid? Maksudnya dengan harga 300 hybrid loh. Ini gue pengen tahu dulu ya, nih. kalau di Suzuki itu kita ada namanya fitur Smart Hybrid. Smart hybrid, oke. Nah, jadi Smart Hybrid itu Om, kan biasanya kan orang itu mikir hybrid itu dicas segala macam pakai listrik segala macam. Itu enggak, kita itu jadi punya baterai Om. Punya baterai, nanti saat deselerasi atau perlambatan baterainya itu ngecas sendiri. Jadi kita nggak usah ribet tuh pakai colokan segala macam. Nah, itu saat perlambatan udah ngisi sendiri baterainya. Oh, jadi dia berarti ada namanya apa tuh ya? Generator atau dinamo gitu ya? Iya, ISG generatornya dia. Oke, itu namanya apa? ISG. ISG. Untuk dia nge-recharge lagi. Iya, integrated starter generator. Tanpa harus colokan listrik. Nggak usah. Oh, nggak usah ya tuh ya? Pokoknya Om saat penurunan kecepatan dia ngisi, Om saat akselerasi dia itu ngebantu kinerja mesin. Itu yang bikin irit. Oh, oke. Ditambah ada cruise control loh. Oh, ada cruise control juga? Ada dong, ada. Manfaat cruise control nih apa sih Om? Kalau misalkan cruise control itu misalkan Om di jalan tol nih. Nah, terus Om udah tinggal set cruise control, udah itu nanti gasnya bakal stabil. Itu yang bakal lebih irit. Oh, itu yang bikin irit. Kan kadang kalau misalkan kita di jalan tol, gasnya kadang suka naik turun RPM-nya. Nah, itu kan kadang bikin konsumsi bahan bakar. Nah, dia ini bisa disetel dengan kilometernya mulai dari berapa sampai berapa? Minimal itu 43 Om. Oh, 43 km. Udah bisa di setup. Oh, itu yang bikin irit ya? Ya, itu yang bikin irit. Cruise control. Nah, terus ada yang bilang nih, gue sih belum tahu ya, antara XL7 sama si R3 ini katanya irit karena memang dia punya basicnya, mungkin frame kali ya atau sasisnya itu ringan. Ini maksudnya gimana nih? Ringan itu jadi sasis dengan body itu nyatu Om. Sasis dengan bodi nyatu? Nyatu. Kan biasanya kan kalau brand-brand lain kan sasis, body. Oke, sasis dan body pisah berarti ya? Nah, bisa. Kalau kita itu udah di satu. Jadi dia kayak press gitu, press body gitu ya? Iya, jadi dia udah satu dan nggak limbung juga. Oh, karena efek dari sasis dan bodinya itu jadi satu. Jadi ini salah satu mobil yang kita bilang mobil Jepang yang mirip-mirip kayak mobil Eropa dong. Betul. Jadi kalau misalnya kita posisi sebelah kanan depan kena gajulukan ya di posisi itu aja ya? Iya. Oh, dan jadi itu rahasianya tuh ya? Sama dia kan penggerak roda depan juga. Jadi lebih responsif Om. Bedanya gimana sih kalau kita mikir kalau belakang kuat nanjak, kalau depan lebih responsif. Tapi gimana itu? Ini maksudnya gimana nih? Kalau misalkan depan sih kuat nanjak juga Om. Oh, kuat nanjak juga ya? Orang bilang tuh nggak kuat nanjak, banyak kok. Yang kuat nanjak. Oke. Jalan ke pegunungan segala macam masih oke. Ya buktinya banyak sih ya kalau mobil-mobil kayak gini ya banyak ya. Cuman ya tinggal nanti tergantung kapasitas muatannya. Kalau misalnya muatannya diisi sampai 1 ton ya juga susah juga ya. Susah juga. Nah, itu berarti tadi frame atau sasis dia nyatu dengan body. Itu jadi enteng ya. Ya. Makanya bisa dibilang irit juga. Pasti irit. Oke, itu udah pasti irit tuh. Nah, dengan harga tadi nggak nyampe 300 berarti ya? Di bawah malah. XL7 berapa XL7? XL7 tipe tengah aja sama 280-an. 280? Jadi XL7 R3 termasuk hybrid nggak ada yang nyampe 300? Nggak ada. Gokil, nggak ada yang nyampe 300 Bawah nih. 300. Ini agak-agak menarik nih.
kenapa nih orang harus beli XL7 atau R3 Hybrid menurut Om? Kalau menurut gua sih Om ya, karena R3 ini atau R3 ini nih khususnya, dia itu kan pionir sebagai LMVP sebagai penggerak roda depan. Oh, dia pionirnya pertama kali di Indonesia nih. Pertama kali di Indonesia. Oke. Yang memperkenalkan dan memperkenalkan Om intinya. Jadi dia benar-benar pionir atau pencetus pertama kali penggerak roda depan di LMPV ini ya. Jadi lebih apa nih menurut Om? Kan biasanya rata-rata penggerak roda belakang. Ya, berarti kan tadi lu bilang penggerak roda depan lebih responsif. Keuntungannya apalagi sih kalau kita penggerak roda depan? Keuntungannya itu sebagai responsif lebih irit karena kan tenaga itu langsung ke roda depan. Oh. Kan kalau misalkan ke roda belakang, dia itu harus ngelewatin segala macem gitu. Jadi ibaratnya kalau kita ditaruh di penggerak belakang berarti untuk kedepannya itu ya dia berarti harus melewati beberapa rintangan lah ibaratnya gitu. Betul. Secara simpelnya gitu. Berarti lebih responsif dan lebih efisien sih jatuhnya kayak gitu ya. Berarti teman-teman kalau misalnya punya budget ya harga 300 jutaan worth it Om beli R3 atau XL7. Worth it pakai banget. Worth it pakai banget ya. Iya. Ini karena lu sales Suzuki atau gimana nih? Enggak Om. Sekarang gini, sekarang rata-rata hampir semua brand pasti penggerak roda depan. Hampir semua brand iya sih. Iya sih. Iya dong. Oke. Setuju nih, gue sepakat kalau yang Iya ini. dong. Oke. Hampir semua brand pasti sekarang penggerak roda depan. Benar. Yang tadinya kita dibilang nggak kuat nanjak tuh. Toh ternyata diikutin juga. Kan gitu. Itu pertama gue juga pikir nggak kuat nanjak gitu, tapi ternyata ya banyak banget yang kuat nanjak ya. Banyak banget. Dan akhirnya semua brand ngikutin. Oke, gue setuju. Suzuki udah lama makanya. Berarti kan lebih teruji. Oke, berarti lebih teruji. Termasuk lah contohnya sama kayak si rajanya pickup lah ya. Udah ada teruji. Ya contoh sama kayak si Kerry ya. Kerry udah rajanya pickup. Gue juga sering lah di Jabodetabek lah khususnya. Nggak tahu di tempat teman-teman di luar kota. Ini banyak banget dipakai untuk angkutan umum, ya, untuk pick up, untuk material dan sebagainya macam. Jadi memang mesinnya sudah teruji, termasuk dia nih R3 sama XL7 penggerak roda depan yang memang sebagai pionir ya Om ya. Nah itu, jadi kita udah ngebahas keuntungan, ya ada keuntungannya masing-masing lah kan. Gue suka ngebahas mobil second ya Om ya. Jadi keuntungan di mobil baru ini menurut gua sih signifikan, karena tadi yang pertama si Om Ari ngomong ya servisnya dijamin, ya kan. Terus udah gitu after salesnya pun juga ibaratnya kalau ada apa-apa kita bisa langsung komplain ya. Iya. Nah, terus tinggal isi bensin sama e-tol doang. Nah itu sih yang memang cukup signifikan ya. Betul. Nah itu tuh. Betul. Berarti kalau misalnya nih teman-teman oke udah mau beli, tadi harga realnya nih kita akan ngomong harga R3 dulu deh. R3 itu mulai dari harga berapa sampai berapa Om? R3 itu mulai dari harga 240 jutaan. 240 juta itu tipe terendah ya? Tipe terendah. Oke, sampai yang tertinggi? 290 jutaan. Nggak nyampe 300, 290 jutaan itu udah yang hybrid berarti? Yang hybrid, yang tipe sport. Oke. Perbedaan dari tipe terendah, tipe tertinggi, apakah cuman di fitur aja atau ada di eksterior atau gimana? Di eksterior ya jelas udah ada. Pasti? Di eksterior jelas pasti ada. Fitur yang paling signifikan apa? Signifikan itu kalau misalkan yang tipe GL Om ya, kita ambil GL yang paling rendah aja, itu dia pertama udah nggak hybrid. Oke, udah nggak hybrid pasti. Ya udah pasti. Nah terus yang kedua dari segi kunci. Oke, kuncinya? Kunci dia kalau yang GL kan masih pakai anak kunci. Oh, kalau yang GX tipe tengah dia udah pakai keyless. Oh, jadi udah keyless ya, udah start stop engine button ya? Yes, betul. Oke, jadi dari fitur-fitur itu ya banyak perbedaan, termasuk ada cruise control tadi ya? Cruise control di GL. Oke. Nah, sekarang XL7 nih Om. Itu dari harga berapa sampai berapa? XL7 sih hampir sama aja Om, dari harga 240-an. 240-an? Sampai yang tertinggi itu tipe Alpha di 290-an. 290-an. Itu udah dapat fitur tertinggi yang 290. Sudah e-mirror. E-mirror itu apa tuh Om? Smart e-mirror itu jadi kamera depan belakang yang bisa ngerekam. Kamera udah dapat? Udah dapat. Di tipe tertinggi XL7? Tertinggi. Jadi nggak perlu dashcam lagi? Nggak perlu, itu udah bisa langsung rekam. Oh udah bisa, oh jadi di R3 belum ya? Di R3 belum. Tapi kalau misalnya kita minta tambahan bisa nggak? Tinggal by phone aja. Oke, R3 bisa tuh, bisa minta tambahan. Nah di XL7 di tipe Alphanya udah dapat ya Om ya? Sudah dapat. 290 juta. Nah kita pengen tahu, ini NIK tahun berapa Om yang ditawarkan? NIK 2022. NIK 2022, berarti diskon dong? Masih ada diskon dong? Ada diskon pastinya. Ya? Wah ada diskon. Diskonnya gede nggak tuh Om? Kalau untuk diskon gedenya tinggal japri aja Om. Oke, jadi ada diskon ya, udah pasti ya. Diskon pasti. Jadi kalau teman-teman nih kita ngebahas harga realnya dulu ya, harga memang yang ada di list ya. Ini dari 240
240 sampai 290 untuk R3 sama XL7 ini mirip-mirip ya. Cuman bedanya ini LMPV, kalau XL7 tadi SUV. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana. Cuman untuk segi nyaman gimana nih Om? Kalau nyaman, dua-duanya nyaman Om. Dua-duanya nyaman? Dua-duanya nyaman. Tapi kan SUV itu biasanya kan dia lebih ground clearance-nya lebih tinggi nih. Lebih tinggi. Dari segi nyamannya itu dia gimana nih? Dari frame-nya juga kah? Atau dari shock-nya atau gimana? Kalau semua frame dari segala macam itu semua sama aja. Yang beda itu kan hanya di peleknya aja. Oh, kalau misalkan pelek XL7 kan dia 16 inch. Oh, kalau dia 15? 15 inch. Oh, oke. Jadi perbedaan di velg ya? Perbedaan hanya di pelek. Velg, cuman sama-sama nyaman? Sama-sama nyaman, dijamin. Tapi nih, kalau boleh tahu, lu lebih milih R3, mau yang hybrid atau yang apa? Atau XL7 nih, mau yang tipe tertinggi atau yang terendah? Terserah. Tergantung status. Oh, ini tergantung status. Gimana nih? Kalau misalkan baru nikah, terus masih belum punya anak, XL7. Baru nikah? Baru belum punya anak? Ya, XL7 dong. Kenapa? Karena tampilnya lebih tinggi aja. Oh, lebih gagah? Ya. Oke, lebih gagah. Ini menurut Om Ari ya, oke. Terus status lain untuk R3? Kalau udah punya 1 atau 2 anak, R3. Kenapa milih ini? Mobil keluarga, simple, kompleks. Oke, jadi intinya kalau emang teman-teman nih sekarang dari sudut pandang salesnya langsung sih ya. Jadi si XL7 ini lebih gagah, jadi untuk keluarga baru atau mungkin yang single ya, ini cocok banget ya. Yang masih kerja segala macam nih XL7. Nah, itu dia tuh. Tuh mau ngapel segala macam cocok. Bukan nggak cocok sama ini, tapi ini lebih ke mobil keluarga ya. Punya anak 1, punya anak 2, bahkan sebenarnya anak 4 pun bisa kan? Karena 7 seater ya. 7 seater. Dan untuk masalah irit, bagasinya pun ini luas. Juga. Bagasi luas juga. Ini bagasi luas juga nih. Tapi kalau untuk iritan mana Om? Kalau irit sih sama aja Om. Sama aja ya? Sama aja iritnya. Tapi karena ini ada hybrid, lebih iritan hybrid. Oh iya, ini ada hybrid, jadi jelas lebih irit dia ya. Lebih berapa persen nih Om kalau irit? Kemarin itu ada konsumen ngirimin, yaitu bisa 1:22:25. 1:22 sampai 25? Iya. Luar kota apa dalam kota tuh? Di luar kota. Dan itu pakai cruise control. Oh, pakai cruise control? Di jalan tol, iya. Sampai 25 kilo? Iya. Kurang lebih? 1:25. Itu kayak motor ya berarti ya? Oh, irit banget. Irit banget ya? Irit banget. Jadi sekarang gini, oke, itu dari harga gitu ada diskon segala macam. Nanti kalau emang teman-teman kesini banyak pilihan ya, maksudnya kita mau beli cash atau kredit bisa ya? Bisa dong, bisa. Ngelayanin semua. Ngelayanin semua? Ngelayanin semua. Nah, nanti tinggal teman-teman telepon aja di nomor yang ada di deskripsi, ketemu sama Om Ari, nomornya udah jelas banget. Konsultasi aja. Ini masih NIK 2022 ya? NIK 2022. Pasti. Tuh diskonnya udah pasti gede banget, udah pasti nih. Pasti dijamin. Ada R3 hybrid soalnya katanya baterainya juga garansi 7 tahun ya? Iya, sampai atau 100.000 km loh. 100.000, panjang juga ya? 100.000 km. 100.000 km? Yeah. Luar biasa. Nah ini banyak banget deh kelebihannya. Jadi ya ini juga jujur gue juga baru tahu karena kita seringnya kan di D21 ini ngebahas mobil bekas. Jadi sekarang kita ngebahas mobil baru ini dengan konsep yang agak sedikit berbeda. Jadi ini kayaknya kayak sedikit membahas fitur dan juga sedikit beberapa keuntungan ya Om ya. Nah itu, jadi nanti teman-teman tinggal konsultasi aja lah. Alamatnya di mana Om sekali lagi Om? Di showroom Suzuki Dewi Sartika, Jalan Dewi Sartika nomor 173. Kalau misalkan di Maps di samping BDK. BDK tuh singkatan apa Om? Berdikari. Oh, Berdikari. Rumah makan Berdikari. Rumah makan Berdikari, berdiri dengan kaki sendiri ya, biasa Soekarno bilang tuh kan. Nah, jadi itu udah gampang banget. Jakarta Timur, teman-teman langsung aja ke Suzuki Dewi Sartika. Jadi teman-teman jangan salah. Jadi sekian aja nih informasi dari D21. Semoga nih informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dozo 21 dan juga Om Ari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo 21 selanjutnya. Bye. Thank you Om. Oke, siap Om.